Baik, perkenalkan, nama saya Alfus Raditya Damarudistira dengan NIM 12022233363 dari kelas SI4602. Saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya mengenai dataset yang diberikan pada tugas eksplorasi data. Datasetnya mengenai tentang, kalau salah tentang kesehatan, data kesehatan, seperti itu. Untuk list datanya seperti ini. Ada gender, usia, diagnosa, hemoglobin, hematokrit, lalu ada leukosit, eritosit, trombosit, HbA1e, dan RBG, sorry. Untuk jenis datanya, untuk gender dan diagnosa itu berupa kategorikal, yang dimana gender itu kategorinya laki-laki dan perempuan, sedangkan diagnosa itu dengan atau tanpa komorbid. Sisanya itu numbrik, jadi usia, hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritosit, trombosit, HbA1c, dan RBG berupa numbrik. Lalu ini ada statistik deskriptifnya. Untuk umur berada di rata-rata 54,66. Lalu ada median atau nilai tengahnya 56. Modusnya atau paling banyaknya itu usia 60. Lalu ada range itu umur 1 sampai 85, sorry, sampai 86. Jadi nilai paling kecilnya itu ada 1 dan maksimumnya adalah 86. Ini kita bisa lihat ini untuk distribusi frekuensi untuk umur histogramnya. Bisa kita lihat eh, ada pada paling banyak nih di usia 60 tahun. Sesuai dengan modus yang ada di apa statistik ini. Modusnya ada di 60. Di daerah sini 55 sampai 60. Ini bonusnya paling banyak. Atau usia paling banyak ada di ada di angka lansia. Lalu selanjutnya untuk hemoglobin, hemoglobin, sorry maksudnya hemoglobin ya, itu agak typo. Itu ada di rata-rata 12,74 itu untuk datanya. Median atau nilai tengahnya ada di 12,8, lalu bonusnya di 12,7. Range-nya itu data berkisar dari 2,1 sampai 19,4, itu ada di 17,3 range-nya. Kita bisa lihat modusnya itu ada di 12,7. Paling banyak 12,7. Jadi untuk hemoglobin yang terdata atau terdaftar itu paling banyak di angka segitu. Lalu ada hematokrit itu ada di demand-nya 37,53, lalu ada di median 38 atau nilai tengahnya 38, modusnya paling banyak 41,6. Untuk jangkauan atau range itu 52,3, mulai dari 4,9 sampai 57,2. Itu nilai maksimum yang ada. Oke, bisa rata apa di kebanyakan di modusnya ada di sekitar 41 di sini, 41. Lalu untuk leukosit itu di mana ada 14,708, sorry maksud saya 14,14708. Lalu ada mediannya atau nilai tengah ada 11.180, modusnya ada 7.840, range-nya itu 423.000. Itu nilai minimumnya ada 1.000 dan maksimumnya ada 424.000 yang paling tinggi. Bisa kita lihat leukosit. Dan untuk di modusnya ada di 7.000. Jadi terfokus di sini karena paling banyak ada di sini. Untuk eritrosit itu
eh, mean-nya atau rata-rata di 4,53, mediannya di 4,54, lalu modusnya di 5,25, range-nya itu 9,01, nilai minimumnya itu 0,36, dan nilai maksimumnya 9,37 eritrosit. Jadi paling banyak ini modusnya ada di 5,25, di sekitar sini. Sejalan dengan histogram yang ada. Lalu ada di trombosit. Trombosit itu rata-ratanya 3.360, maksud saya 336.748. Terus mediannya dia 316.000, modusnya di 234.000, lalu jangkauannya atau range-nya itu di 1.445.700 dengan nilai paling rendah 4.300 dan paling tinggi 1.450.000. Ini trombosit. Jadi di paling banyak ada di trombosit itu di modusnya 234.000 di sini, sekitar sini. Seperti itu. Untuk HbA1c bisa kita lihat rata-rata 11,07, mediannya 11,11, modusnya 15, range-nya 138,7, nilai minimumnya 3,3, dan nilai maksimumnya 142. Maaf. Nah, kita bisa lihat. Terakhir RBG. RBG dengan rata-rata 362,5415, mediannya 320, modusnya 207 atau 207, range-nya ada di 1859, yang mana nilai minimumnya itu 2 dan nilai maksimumnya 1861. RBG ada di sekitar sini modusnya. Lalu coba saya hitung korelasi antara fitur yang ada. Yang pertama itu korelasi antara hemoglobin, ini agak typo ya, atau korek, hemoglobin dengan hematokrit. Ini di angka 0,97. Ini berarti sangat berkorelasi atau sangat terpengaruh satu dengan yang lain. Lalu dengan leukosit itu cenderung ada di kisaran 0 ya, bisa dibilang, jadi nggak terlalu berpengaruh. Lalu untuk korelasi dengan eritrosit itu ada di 0,84, itu cukup tinggi, jadi cukup berpengaruh atau cukup bergantung satu sama lain. Untuk korelasi sama trombosit itu ada di minus 0,2, jadi lebih cenderung ke bertolak belakang atau tidak, apa istilahnya, minus korelasi yang eh, pokoknya efeknya berbeda 180 derajat dari yang positif. Lalu untuk HbA1c dan RBG itu ada di 0,1 sekian-sekian, itu tidak terlalu berpengaruh. Lalu selanjutnya hematokrit dengan leukosit itu di eh, kisaran angka 0, jadi tidak terpengaruh, bisa dibilang cenderung sedikit sedikit sekali ke minus itu, atau tidak apa, keterbalikan, apa, cenderung ke keterbalikan gitu. Kalau untuk hematokrit dengan eritosit itu ada di angka 0,884, atau ada korelasinya atau sangat bergantung. Lalu untuk trombosit di kisaran angka minus 0,1 atau minus 0,2 jika dibulatkan, itu bisa dibilang lebih cenderung ke
yaitu keterbalikan tadi kalau minus. Lalu untuk korelasi dengan HbA1c itu ada di angka 0,1, berarti tidak terlalu berpengaruh. Lalu dengan RBG itu ada di angka 0,1 juga, tidak terlalu pengaruh. Lalu korelasi umur umur dengan apa angka-angka yang ada atau data-data yang ada. Untuk sebelumnya saya hanya mengambil contoh dengan 3 korelasi. Salah satunya adalah umur dengan data-data yang ada. Sebelumnya ada hematokrit dan hemoglobin. Sorry. Untuk umur ini ada di bisa di rata-rata atau kebanyakan di minus 0,1 atau di minus 0, kisaran minus minus 0,01 sampai minus 0,1. Berarti korelasi umur dengan data-data seperti hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritosit, trombosit, dan HbA1c dan RBG itu tidak terlalu berpengaruh. Antara lain, umur tidak mempengaruhi apa? Umur tidak mempengaruhi bahwa semakin tinggi umur akan semakin banyak hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritosit. Bahkan cenderung ke minus, artinya ada penurunan. Jadi seiring bertambahnya umur, eh, hemoglobin yang dihasilkan juga semakin dikit. Jadi seperti itu. Sekian untuk eh, jawaban saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.